Masya Allah, jangan pisahkan Ramadan dengan doa. Semua waktunya siang dan malam adalah waktu-waktu ijabah. Tempat-tempat yang dimuliakan, di rumah, di mobil, kecuali di tempat-tempat yang kotor. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kembali detak jantung kita iramanya semakin teratur, dan itu gambar dari kenikmatan. Betapa tenangnya ketika syariat Allah kita tegakkan. Satu di antara yang harus kita maksimalkan pada bulan Ramadan ini insya Allah, sebagaimana pengalaman kita mendapatinya, dan kita naikkan terus. Semangat tanding kita pada bulan Ramadan salah satu di antaranya ketika kita bisa menajamkan munajat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, meraung, ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan doa. Mari kita rasakan. Coba-coba hidup tanpa doa. Bukan hanya kegelisahan, benturan hidup ini. Jangan biarkan anak hanya dibekali dengan uang, dibekali dengan buku, ditemani oleh tutor yang hebat, sebaya, kuat, energik, dan cerdas. Tidak cukup. Darah daging tidak cukup dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang simbolik. Ada ruang jiwa, ada ruang batin, ada ruang emosi yang kemudian tidak boleh dikosongkan. Satu di antaranya adalah kekuatan spiritual, doa dari ibunya, dari bapaknya, dari dirinya, dan dari orang-orang yang menyertainya. Mintai oleh ibunya, doa dari gurunya, agar kemudian anak yang diajarinya adalah anak yang punya karakter dahsyat. Tentu ini berlaku bagi suami kepada istrinya, bagi istri kepada suaminya, bahkan dari rakyat kepada pemimpinnya. Tentu kita berkeinginan suatu saat dari pemimpinnya kemudian kepada rakyatnya. Doa. Gelombang doa inilah yang kemudian akan menerjemahkan energi langit kemudian menjadi kekuatan lahirnya kesejahteraan, kenyamanan, keadilan. Tidak ada menyudutkan, tidak ada memprovokasi, tidak ada yang kemudian menyebabkan kezaliman. Hari ini terjadi kezaliman, hari ini terjadi kebusukan, bahkan kehinaan. Ini asbab. Karena energi langit tidak diambil, tidak disadap. Anak pintar tapi kemudian berbohong bukan pada dirinya, bahkan kepada ibu dan bapaknya, temannya sudah jadi biasa. Sesuatu yang kita akan sedihkan. Karakter yang seperti ini. Bagaimana jalan keluarnya? Ya tentu yang lahiriah kita akan lakukan sesuai dengan prosedur dan perjalanan ilmiah atau pendekatan-pendekatan akademis. Tapi lebih daripada itu, doa tidak boleh dipisahkan dari kekuatan masa depan siapapun yang akan melewatinya. Dan Allah sudah sampaikan, kalau kemudian ada hambaku bertanya tentang aku, beritahukan, aku dekat. Nah sekarang dekatnya Allah untuk apa? Untuk kita mintai, untuk kita sembah, untuk kita posisikan diri kita sebagai hamba, dan Allah yang siap untuk memberi jawaban semua hal yang terkait dengan kebutuhan kita. Makin banyak kita meminta kepada Allah, maka posisi kita semakin mulia. Dan makin sedikit limitasi sampai dekat ke angka 0 kita meminta kepada Allah, itu gambar dari kesombongannya. Berbanding lurus banyaknya permintaan kita kepada Allah dengan kedekatan dan keamanan, rasa senang dan nikmat dalam hidup ini. Masya Allah, jangan pisahkan Ramadan dengan doa. Semua waktunya siang dan malam adalah waktu-waktu ijabah. Tempat-tempat yang dimuliakan, di rumah, di mobil, kecuali di tempat-tempat yang kotor, semuanya adalah tempat berdoa. Apalagi kemudian di masjid, apalagi kemudian di tengah malam, apalagi kemudian di saat kita sujud. Tempat ini sudah kita miliki, tempat ini sudah kita ketahui, tinggal kita kunjungi dengan energi mujahadah dan semangat. Berlari menuju kepada Allah. Untuk apa? Untuk meminta, untuk menjerit. Untuk menjerit. Banyak sekali hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang.
Banyak sekali hal yang tidak bisa diselesaikan kemudian dengan materi yang kita pegang. Dan Allah siap memproduk dan menurunkan semua solusi-solusi dari perjalanan kaki kita. Kemana kaki melangkah? Insya Allah di situ. Kemudian ada bimbingan ilahi. Kemana kita berjalan? Apa yang kita lakukan? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berujung dengan kemenangan. Jangan ragu. Minta yang paling kecil sampai minta yang paling besar. Minta persoalan yang mungkin sangat kecil, kerdil. Bahkan mungkin dianggap bukan masalah. Sampai kepada masalah besar. Meminta pemimpin yang soleh. Kepada Allah. Kepada Allah. Dan Allah kemudian tidak pernah menganggap kecil permintaan hambanya. Yang mungkin kelihatannya justru oleh kita kecil. Allah tidak pernah kemudian keberatan, hanya kemudian permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diberikan ibadahnya kepada dia. Doa itu sendiri adalah ibadah. Tidak ada yang kecil untuk berdoa. Karena posisi itu untuk menggambarkan posisi seorang hamba yang paling pas, yang paling tepat, yang merupakan habitat seorang hamba adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup tanpa doa nekat untuk menghadapi masa-masa panjang dengan kegelapan dan minus petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi Ramadan jangan dipisahkan dari doa. Jangan biarkan Bapak hebat tanpa doa. Jangan dibiarkan kemudian rumah-rumah besar tanpa doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.